Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Awis Dong. Amalkan walaupun ilmu sedikit. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat panjang umur, di mana di pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas dan berusaha juga mengurus segala macam kegiatan kita, aktivitas kita. Semoga dalam melaksanakan kegiatan kita tetap diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salamnya kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita semua mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pemirsa yang mendengarkan dan yang melihatnya, di acara ini saya banyak berterima kasih sehingga kita tetap bisa istiqomah dalam suatu kegiatan ini. Semoga istiqomah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tetap diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan perlindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada pemirsa Wisdom juga saya juga turut berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di acara saya ini. Semoga Allah tetap berikan kemudahan dan kelancaran pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyebutkan beberapa teman-teman yang sudah mengikuti di acara saya. Yang saya sebutkan diantaranya Bang Haji Wasyaida Usi bin Empok Wiwit, Rena Puji Lestari, Vira Alman Maulana, Anggun Pratiwi, Petri, Bang Odi, Rini Witi Karen, Alman Mulyana, Melinda, Esi Sukasi, Noni Desi, Mofi Slip, Kiki Ana, Vino Leo, SDN Asari Asih, Keluarga Bahagia, Yustri Amelia, Dr. BAD, Bibi Laisya, Bang Yun Murtala, Alman Mulyana, Mas Amar, Alif, Isma Omer, Dini Lucy, Wiwin Jayanti, Tuskis Berhadiah, Kades, terus Ijrahku Sarwani, Dubai Vlog, Santi Anggun, Wiwin Yu, Ade Vlog, Kasmawati, terus Suryati, Agi Salsabila Amara. Itulah teman-teman yang sudah berinteraksi atau sudah mengikuti di acara ini, dan juga masih banyak juga teman-teman yang sudah mengikuti yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Semoga yang sudah mengikuti di channel kami, di channel saya, Allah berikan perlindungan dan keberkahan dalam segala aktivitasnya, tetap diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Juga para pemirsa yang saudara-saudara kita yang sedang sakit, Allah sembuhkan, sehatkan kembali. Para almarhumah saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, Allah berikan ampunan di alam kuburnya, berikan nikmat kubur di alam kuburnya, bahagia di alam kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Buat anak-anak kita, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya, juga berikan sehat walafiat, berkah selamat, dan menjadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Kita lanjutkan pembacaan murotal yang kemarin dari 225, sekarang menuju ke 200. Kemarin 225 sampai 230, sekarang menuju ke 231. 225 yang kemarin sampai 230.
Sekarang kita lanjutkan 230 sampai 230 dia. 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكر والحمد لله رب العالمين. Pada pemirsa Wisdom, marilah kita lanjutkan pembacaan terjemahannya dari ayat yang ke-231 sampai 233. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Terjemahan 231. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir idahnya, sini ada kode 84, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau
ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat atau menzolimi mereka. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dialah yang menzolimi dirinya sendiri. Subhanallah. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pada yang terjemahan yang 232. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai idahnya, maka janganlah kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Kode 85. Apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu. Lebih suci bagimu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun. Terus selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Terus bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusui anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha besar, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari kode 84 sampai 85, 84 tertera di ayat 231, yaitu lalu sampai akhir idahnya. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir atau idahnya, ini maksudnya. Idah ialah masa menunggu tidak boleh menikah. Itu idah ialah masa menunggu atau tidak boleh menikah. Bagi perempuan karena penceraian atau kematian suaminya. Dari kode yang 85 tertera di ayat 223, yaitu dengan cara calon suaminya, atau maka janganlah kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya.
Calon suaminya di sini dimaksud 84 menikah lagi dengan bekas suami atau laki-laki lain. Asbabun nuzul ayat terjadinya ayat 231. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ada seorang lelaki yang memalak istrinya. Kemudian ia rujuk sebelum masa iddahnya habis. Setelah itu ia menolak lagi sang suami. Melakukan hal itu untuk mempersulit istrinya dan menghalanginya menikah dengan laki-laki lain. Lalu turunlah ayat ini. Terus al-akhbarnya atau redaksi yang memperkuatnya diantaranya sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang senang dengan syariat agamaku, terus yang fitrah, maka hendaklah mengikuti sunnahku, dan sesungguhnya termasuk ajaran sunnahku adalah nikah. Jadi orang-orang yang menikah itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya yang menjalankannya dengan menikah, insya Allah dapat syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Terus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang serius dan bercandanya dianggap semua, yaitu tiga hal yang serius dan bercandanya dianggap serius, yaitu nikah, cerai, dan rujuk. Jadi ada tiga hal yang dikatakan serius dan bercanda bisa dikatakan juga serius. Di antaranya tiga hal tersebut adalah nikah, cerai, dan rujuk. Ini tertera dari hadis Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya, dan wanita gadis tidak boleh dinikahkan sebelum diminta izinnya darinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau menjawab, ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa Wisdom yang mendengar dan yang melihatnya, itulah pembacaan murotal dan terjemahannya yang saya bisa utarakan. Semoga bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Juga baik yang mendengarkan dan melihatnya juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ladang pahala di dunia ini. Terus kita semua tetap mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan keberkahannya. Dan juga kita semoga dimudahkan dalam segala urusannya, urusan dunia, wal akhirah, dimudahkan dan dilancarkan dalam segalanya. Amin amin ya rabbal alamin.
bagusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya Al-Fakir banyak kesalahan, banyak kehilapan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.